Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahesyaryadi dari kelas Teknik Komputer 4C. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian flip-flop SR, yaitu set dan reset, rangkaian flip-flop delay, dan rangkaian flip-flop JK. Jadi saya akan menjelaskan rangkaian-rangkaian ini menggunakan simulasi dari Proteus. Yang pertama, kita akan membahas tentang rangkaian flip-flop SR yang terdiri dari dua switch yaitu set dan reset. Di sini terdapat dua rangkaian flip-flop SR. Yang pertama itu menggunakan NAND dan yang kedua menggunakan NOR. Nah, fungsi utama dari flip-flop SR adalah menyimpan dan mengendalikan satu bit data dalam sistem digital. Rangkaian ini sering digunakan sebagai memori sederhana. Jadi ini rangkaiannya. Yang kedua adalah rangkaian flip-flop D, atau bisa kita sebut juga dengan rangkaian flip-flop delay. Nah, rangkaian flip-flop D itu memiliki satu input utama yaitu D dan satu sinyal yaitu clock. Nah, D itu adalah yang di atas ini dan clock itu yang terdapat gerbang not ya. Nah, fungsi utama flip-flop D adalah menyimpan data dengan lebih stabil dan hanya memperbarui nilai output saat ada sinyal clock aktif. Oke. Selanjutnya itu adalah flip-flop JK. Ini rangkaiannya. Nah, flip-flop JK merupakan pengembangan dari flip-flop SR yang mengatasi kondisi terlarang ketika S sama dengan 1 dan R sama dengan 1. Rangkaian ini memiliki dua input utama yaitu J dan K. Ini J dan ini K. Serta sinyal clock yaitu di sini. Nah, fungsi utama dari flip-flop JK itu sering digunakan dalam sistem pencacah dan pembagi frekuensi karena memiliki fitur toggle yang yaitu kemampuan untuk mengubah output setiap kali ada sinyal clock. Di sini dari 4 rangkaian ini jika kita bisa merun semuanya. Nah, ya jelas seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari semua rangkaian dan juga saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran yang sudah saya isi sebelumnya. Yaitu rangkaian flip-flop RS itu yang pertama dengan gerbang logika NAND. Itu bisa kita ambil contoh satu saja yaitu jika R-nya 0 yaitu resetnya 0, S-nya 1 yaitu setnya 1, maka R aksennya itu 1 dan S aksennya itu 0. Nah, dan Q-nya adalah 0, jadi Q outputnya itu adalah 0 sesuai pada gambar ini, dan Q aksennya atau Q komplementnya itu adalah 1. Nah, itu salah satu tabel kebenaran dari flip-flop RS dengan gerbang NAND. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari flip-flop RS dengan gerbang NOR. Yaitu kita bisa lihat, kita bisa ambil satu contoh dengan R-nya adalah 0 dan S-nya adalah 1. Yaitu resetnya 0 dan setnya 1. Resetnya 0, sini kita buat resetnya 0 dan setnya adalah 1. Jadi R aksennya adalah 1 dan S aksennya adalah 0. Nah, Q yaitu outputnya adalah 0. Dan Q aksen atau Q komplement yaitu adalah 1. Sesuai pada simulasi yang telah saya lakukan pada Proteus. Nah, yang kedua adalah rangkaian flip-flop D atau delay. Ini adalah tabel kebenaran yang telah saya buat pada rangkaian flip-flop D.
kita ambil satu contoh lagi, yaitu jika clocknya adalah 0, yaitu yang di bawah ini clock yang 0, dan D-nya adalah 0 juga, maka Q-nya adalah 1. Bisa kita lihat pada gambar, Q-nya adalah 1 dan Q aksen atau Q komplementnya adalah 0. Itu adalah output dari flip-flop D dengan gerbang 0. Dan yang ketiga dan juga yang terakhir, ini adalah simulasi yang telah saya lakukan pada Proteus tadi, dan ini adalah tabel kebenarannya yang telah saya buat. Oke, kita ambil satu contoh lagi, yaitu jika clock J dan K-nya itu bernilai 0 semua. Nah, terlihat seperti pada gambar ini, kita samakan pada gambar 0, 0, dan 0. J-nya 0, ini J, ada angka J, indikator J. CLK itu adalah clock, yaitu di sini clocknya 0, kita arahkan ke 0, dan K-nya itu juga kita arahkan ke 0. Nah, maka output yang dihasilkan adalah Q-nya adalah 0, dan Q aksen atau Q komplementnya adalah 1. Ini seperti pada gambar yang telah saya screenshot ya, yang telah saya simulasikan sebelumnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari hasil simulasi ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama adalah flip-flop SR digunakan untuk menyimpan satu bit data tetapi memiliki kondisi terlarang saat S sama dengan 1 dan R sama dengan 1. Yang kedua, flip-flop D lebih stabil karena hanya memperbarui output saat ada sinyal clock. Dan yang ketiga, flip-flop JK memiliki fitur toggle yang membuatnya cocok digunakan dalam sistem pencacah dan pembagi frekuensi. Jadi masing-masing flip-flop memiliki fungsi yang berbeda tergantung pada kebutuhan sistem digital yang digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.